Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai 20 cabang ilmu geografi. Geografi merupakan ibu dari ilmu pengetahuan atau disebut juga dengan Mother of Science. Apa saja 20 cabang ilmu geografi? Kita akan bahas satu persatu. Ilmu geografi yang pertama adalah meteorologi. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari masalah atmosfer, misalnya suhu, udara, cuaca, angin, dan berbagai sifat fisika dan kimia atmosfer lainnya. Ilmu yang kedua adalah klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor-faktor pembentukannya serta mengklasifikasikannya dalam suatu kelompok iklim. Ilmu yang ketiga adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit di luar atmosfer bumi, misalnya matahari, bulan, bintang, dan ruang angkasa. Ilmu yang keempat adalah geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, terutama batuan-batuannya, misalnya sejarah kejadian, komposisi, struktur, dan proses perkembangan batuan. Ilmu yang kelima adalah geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi dan segala proses penghasilan bentuk-bentuk tersebut. Ilmu yang keenam adalah ilmu tanah. Kita sudah tidak asing lagi dengan ilmu tanah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanah secara keseluruhan, mencakup sifat fisik dan kimia tanah, struktur tanah, persebaran tanah, dan sebagainya. Ilmu yang ketujuh adalah hidrologi atau hidrografi. Hidro yang artinya air. Tentu saja ilmu yang berhubungan dengan pencatatan, survei, serta pemetaan siklus air atau tawar yang ada di kerak bumi, baik yang berada di permukaan maupun yang ada di dalam kerak bumi, mencakup di dalamnya pola distribusi, sifat-sifat, dan karakteristik air. Di sini ada beberapa lagi cabang dari hidrologi. Yang pertama adalah limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang danau. Hidrometeorologi, yaitu mempelajari kondisi air di udara. Hidrologi fluvial, yaitu mempelajari tentang sungai. Groundwater hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidrologi air tanah. Ilmu geografi yang ke-8 adalah oseanografi. Osean yang artinya laut, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik dan kimia kelautan. Sifat fisik meliputi arus laut, gelombang, dan suhu air laut. Sifat kimia meliputi salinitas dan keasaman air laut. Kedua sifat tersebut berpengaruh terhadap ekosistem dan pemanfaatan laut. Cabang ilmu geografi yang ke-9 adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang lingkungan hidup, mencakup di dalamnya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Cabang ilmu geografi yang ke-10 adalah biogeografi. Bio artinya hidup. Adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang faktor-faktor alam yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Yang ke-11 di sini ada geografi manusia, yaitu cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang aspek sosial, ekonomi, dan penduduk. Yang ke-12 ada geografi politik, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang negara yang ditinjau dari sudut pandang letak negara tersebut di muka bumi, sehingga dapat diketahui kondisi alamnya, karakteristik penduduknya, dan dasar-dasar pengambilan kebijakan politik dari negara tersebut.
Yang ke-13 ada geofisika, yaitu ilmu yang mengkaji sifat-sifat bumi, khususnya di bagian dalam dengan metode atau teknik fisika, misalnya dalam mengkaji gempa bumi, gravitasi, dan medan magnet. Yang ke-14 di sini ada geografi penduduk, yaitu cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang penduduk dan kaitannya dengan pengaruh lingkungan hidup, sehingga dapat menampilkan karakter dan sosial budaya yang beraneka ragam. Yang ke-15 ada geografi ekonomi, yaitu cabang ilmu geografi yang khusus mempelajari tentang ekonomi penduduk meliputi distribusi perekonomian penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi alam. Yang ke-16 ada antropogeografi, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari persebaran bangsa-bangsa di muka bumi, dilihat dari sudut pandang geografis, disebut juga etnografi. Yang ke-17 adalah paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil-fosil dari bentuk kehidupan di masa purba yang berada di bawah lapisan-lapisan bumi. Cabang ilmu yang ke-18 ada geografi regional, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari kawasan tertentu secara khusus, misalnya geografi Timur Tengah dan geografi Asia Tenggara. Yang ke-19 ada geografi matematik. Geografi matematik adalah ilmu geografi yang dapat digunakan untuk memperlihatkan bentuk, ukuran, dan gerakan bumi, misalnya lintang dan bujur geografi, meridian, paralel, dan luas permukaan bumi. Cabang ilmu yang ke-20 atau yang terakhir adalah geografi historis, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari bumi ditinjau dari sudut sejarah dan perkembangannya. Demikianlah 20 cabang ilmu dari geografi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.